Nah, Bapak Ibu udah dengar perdebatan antara Richard Dawkins dan John Lennox. Itu perdebatan 5 tahun yang lalu ya, kalau nontonnya hari ini. Udah cukup lama ya, tapi memang terus masih menjadi perbincangan. Dan paham New Atheism itu juga masih terus berkembang ya, masih ada kelompok-kelompoknya. Walaupun mungkin juga ada orang pihak-pihak yang bilang udah mulai menurun ya, dianggap nggak begitu meyakinkan lagi ya bahwa sains bisa menjawab segala sesuatu. Terutama di dalam pandemi ini kita lihat sains itu terbentur batas-batasnya juga begitu ya. Jadi memang ada berbagai perdebatan, namun untuk kebutuhan kuliah kita masih sangat relevan ya untuk kita bicarakan, karena kelompok yang terpengaruh sains modern dan memutuskan untuk beragama pasti masih harus bergumul dengan isu ini begitu ya. Nah, ini saya ambil cuplikannya dari menit ke 38 ke belakang ya. Terus nanti kita coba lihat ya. Ini saya hindari cuplikan di porsi yang sama dari diskusi tahun lalu supaya kita punya dokumentasi yang berbeda ya. Ini coba kita dengarkan sebentar sedikit. If you could possibly persuade me that there was some kind of creative force in the universe, there was some kind of physical, mathematical genius who created everything, the expanding universe, devised quantum theory, relativity, and all that. You could possibly persuade me of that. But that is radically and fundamentally incompatible with the sort of God who cares about sin, the sort of God who cares about what you do with your genitals, the sort of God who is interested, who has the slightest interest in your private thoughts. Nah, jadi salah satu hal yang berusaha diajukan ya Dawkins dari awal perdebatan ini adalah kekristenan itu petty ya. Itu kata yang dia pakai ya. Petty itu terlalu peduli sama hal-hal yang kecil ya. Tuhan macam apa itu gitu ya, yang harus membunuh anaknya sendiri begitu ya. Dan di dalam bagian cuplikan yang kita dengar tadi itu yang terlalu care ya sama dosa, sama pikiran-pikiran manusia. Manusia itu siapa sih gitu ya. Ya sebenarnya gitu terlalu kecil ya di dalam kosmos ciptaan yang begitu luas ini ya. Itu sangat incompatible dia bilangnya dengan science gitu ya. Namun juga di awal tadi komentarnya dia bilang bahwa mungkin saja ya orang bisa ya meyakinkan saya bahwa ada semacam force yang sangat kuat semacam itu ya. Jadi biasanya scientist itu ini ya bisa menerima ya bahwa ada kekuatan tertentu yang natural yang sedemikian ya. Kalau Bapak Ibu nonton Star Wars ya, May the Force be with you, yang semacam itu tuh biasanya kalau saintis tuh masih bisa ya, karena menelaah ya berbagai hal yang sangat menakjubkan di alam ya, hukum-hukum alam dan lain sebagainya. Tapi tadi juga ini ya keluhannya Richard Dawkins ya adalah masa sih ya Allah yang sangat berkuasa itu yang a great force itu ya, itu kayak orang yang kepo ya sama isi pikiran kamu gitu ya, sama dosa-dosa kamu dan lain sebagainya gitu ya. Itu terlalu petty ya, terlalu remeh-temeh begitu ya. Tuhan yang semacam itu ya, sehingga itu alasannya dia untuk menolak ya penjelasan tentang Tuhan yang seperti itu ya. Kita coba dengar lagi sedikit ya, dan bagaimana ya itu keluhan pettiness itu berusaha direspons lagi ya oleh John Lennox ya. And wickednesses and things like that. Surely you can see that a God who's grand enough to make the universe is not going to give a tuppenny cuss about what you're thinking about and your sins and things like that. So you think that morality is not important? Of course I don't think morality is not important. Nah, jadi langsung Lennox itu menyerang ya. Oh, kalau berpikir tentang dosa atau pikiran-pikiran itu kan terkait moralitas ya. Apakah maunya sebenarnya moralitas nggak penting ya? Jadi itu langsung ada serangan di awal tuh dari Lennox ya. Nah biasanya dan Dawkins langsung bantah ya.
dia bilang, ya tentu saja saya merasa moralitas itu penting. Ya, tapi moralitas yang biasanya dipikirkan oleh ateisme itu cukup muncul dari konsensus di dalam masyarakat. Ya, karena di masyarakat saja menurut para ateis kita udah bisa kok tahu bahwa membunuh itu salah, begitu ya. Bahwa mencuri itu salah, begitu ya. Terus dari semacam konsensus itulah tumbuh etika, tumbuh moralitas, begitu ya. Dan itu udah cukup, gitu ya. Kenapa harus ngomong Tuhan, begitu ya. Nah, tapi itu serangan pertama itu ya, begitu Dawkins ngomong tentang bahwa kalau Tuhan itu care sama dosa-dosa itu kok petty ya. Langsung serangan pertamanya masuk jelek begitu ya, dan menghasilkan kesulitan ya di dalam pola berpikirnya. Tapi kita coba lihat jawaban Dawkins ya. I'm a human being. Sounds like you're saying it isn't important. I'm a human being, and I live in a society of human beings, and within a society of human beings, morality is of course important. But we are one of billions of planets on a huge scale, and a cosmic God who bothers about this kind of human scale is not the kind of God that is compatible with a scientific view of the universe. It's a medieval view. Nah, itu tadi keluhannya lagi ya. Jadi dia balik kepada pettiness itu tadi ya, bahwa oh iya, moralitas penting ya, kita memang hidup di masyarakat dan lain sebagainya, dan kelihatan juga dia membangun pola etikanya ya dari ya yang ada di masyarakat itu aja ya, bukan berarti etika itu nggak penting gitu ya, moralitas nggak penting dia bilang. Nah, tapi kalau Tuhan yang seperti itu ya, yang kosmik, terus masyarakat kita ini di bumi ini kan cuma satu titik kecil ya di dalam seluruh alam semesta gitu ya. Nah, kalau Tuhan itu pedulinya sama yang kecil kayak kita itu, ya itu petty lah katanya gitu ya. Itu terlalu remeh lah Tuhan yang semacam itu. Tidak seperti Tuhan kosmik yang besar itu begitu ya. Nah, jadi serangannya Dawkins ya terhadap teisme yang konservatif, yang klasik ya, adalah Tuhannya terlalu remeh-temeh begitu ya. Nah, itu tentu yang dia serang juga termasuk kekristenan ya. Jadi dia bukan menyerang Tuhannya Marvel Universe atau apa begitu ya. Jadi bahkan Tuhan yang versi agama-agama yang real ya, yang bukan mitologi, itu pun masuk ya ke dalam kategori serangan dia, bahwa kalau Tuhan itu care-nya sama dosa dan lain sebagainya, maka ini jadi petty gitu ya. Nah, kita coba lihat lagi ya responsnya Lennox ya. Tadi serangannya sebenarnya cukup berhasil ya. Terus apalagi yang dia bilang gitu ya. You think that size is the measure of importance. Incidentally, on a logarithmic scale, you're about halfway between the atom and the universe. So if God thinks in terms of logarithms, your point falls, I think. I mean, this is in a sense an emotional argument we've come into now, and I don't think so at all. I want to if I were going to respect a God, it would be the kind of God the sort of God that Carl Sagan might have worshipped, not the sort of medieval God who fusses about sin, the obsession with sin and righteousness and sort of, I keep coming back to this word petty, and I stand by it. Well, nah, jadi sebenarnya ya, ini interesting sekali ya argumennya Dawkins ya. Hal-hal yang dia katakan itu sebenarnya bisa dijiwai juga oleh orang-orang beragama dan orang Kristen ya, bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu awesome gitu ya, Tuhan yang kosmik begitu ya. Nah, itu even dia bilang saya tuh bisa respect juga begitu ya dengan Tuhan kalau gambarannya seperti itu ya. Tapi begitu Tuhan itu care dengan dosa, tentang righteousness, tentang justice begitu ya. Nah, itu Tuhannya jadi terasa terlalu kepo gitu ya. Dan dia bilang tadi ini sebenarnya argumen emosional begitu ya, yang John Lennox nggak terima ya. Enggak juga katanya, ini bukan soal emosional begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kebesaran Tuhan yang harusnya kosmik, universal dan lain sebagainya, Dawkins itu
siap-siap menerima ya. Makanya komentar textingnya Bu Tarisa itu kayaknya Dawkins kok bicara soal force ya, kekuatan di alam semesta itu kayaknya hampir menerima begitu ya. Nah, cuman keluhannya soal pettiness itu ya, bahwa tiba-tiba Tuhan itu terlalu kepo gitu ya. Itu sebenarnya argumen yang cukup unik juga ya, unik Dawkins, unik juga di perdebatan yang itu ya, karena muncul di situ yang dia coba mainkan ya terhadap John Lennox. Namun John Lennox langsung bicara soal moralitas itu ya, apakah moralitas terus secara keseluruhan jadi petty begitu ya, dan itu tiba-tiba langsung menghasilkan kesulitan ya. Nah memang kita harus akui yang ateis itu bukan berarti immoral ya, terus jadi penjahat, nggak seperti itu sih. Dan biasanya yang ateis juga ada ya contoh-contoh yang sangat dermawan ya, bahkan juga memberikan hidupnya untuk menolong masyarakat di Afrika atau apa ya, sangat filantropis begitu ya. Jadi kalau kita bilang yang ateis pasti jahat, ya itu biasanya juga cukup karikatur ya. Mungkin nggak terlalu meyakinkan karena dengan mudah ya kita bisa juga menunjuk ya figur-figur ateis tertentu yang tampaknya menunjukkan apa semacam moralitas atau nilai-nilai etika yang even lebih tinggi ya daripada orang Kristen kebanyakan yang ngomong Tuhan Tuhan tapi tahu-tahu korupsi, tahu-tahu ini ya ini itu melakukan pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya ya. Terus kita jadi gimana sih gitu ya. Nah, jadi bukan berarti yang ateisme pasti immoral gitu ya. Cuma orang seperti Lennox memang akan argue ya bahwa kalau Tuhan itu nggak ada, maka pijakan untuk moralitas itu jadi kesulitan. Ya, dan ini tampak juga ya dari apa perdebatannya dengan Dawkins ya. Dawkins mungkin memainkan argumen yang mungkin memang agak sulit dipertahankan ya soal pettiness itu gitu ya. Tapi terus langsung berhubungan dengan moralitas yang dia secara positif juga tetap dukung ya bahwa moralitas itu penting. Nah, cuman memang dasarnya jadi apa gitu ya. Kalau menurut orang semacam John Lennox ya dasarnya jadi goyah. Kalau menurut ateisme ya dasarnya dari konsensus masyarakat saja, dari nilai-nilai humanisme dan sebagainya itu udah cukup kok begitu ya. Nah itu tuh cuplikan perdebatan yang ada di situ ya. Dan yang memancing komentar juga ya dari Bu Tarisa ya soal kok kayaknya Dawkins sudah hampir ya percaya kepada greater force yang semacam itu, tapi enggak jadi ya. Nah sampai situ dulu mungkin ada komentar nggak dari Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Pertanyaan juga boleh. Komentar? Yang menarik dari textingnya Bu Teti juga ya, Bu Teti mengomentari soal nada ya, bahwa nada berdialognya mereka itu sangat bersahabat ya. Tapi Bu Teti itu bilang pertanyaan-pertanyaan John Lennox terutama diajukannya personal begitu ya, bukan adu teori gitu ya. Nah tapi mereka tuh dua-duanya saintis ya. Richard Dawkins itu ahli biologi ya, jadi kalau dia ngomong ke area evolusi dan lain sebagainya itu bidangnya dia banget. Lalu kalau John Lennox itu filsuf dan mathematician begitu ya. Jadi mereka nggak pernah sama sekali tanpa teori-teori begitu ya. Mereka setiap hari mandi dan bergelutnya di sana begitu ya. Dan mereka berdebat di ruangan museum di Oxford itu ya, tempat ilmuwan-ilmuwan kumpul di situ dan berdebat ya. Nah, cuma memang yang dilakukan oleh Lennox adalah dia bersahabat. Even Dawkins juga tetap bersahabat sih, dan memang mereka di Oxford sama-sama bersahabat gitu ya. Mendekati permasalahan dengan personal bisa juga agak tricky ya, seperti yang Bu Teti bilang ya, oh ini Lennox personal ya. Tapi kalau personalnya itu melakukan serangan personal ya, itu lebih parah itu daripada teori lawan teori gitu ya. Karena misalnya di dalam dialog itu kalau sampai mengindikasikan, kamu karena ateis kamu tampaknya agak sedikit
lebih bodoh gitu ya atau apa gitu. Kamu nggak paham gitu misalnya. Walaupun orangnya memang benar nggak paham ya, tapi kalau diserang kamu nggak paham ya, itu seolah-olah memang merendahkan, itu lebih bahaya lagi ya sebenarnya dialog yang personal semacam itu. Jadi lebih aman memang ngomong halnya aja yang didiskusikan itu apa, daripada mengungkit persoalan ininya ya, person orangnya gitu ya, karena bisa jadi walaupun tidak menyerang bisa dianggap sebagai serangan personal itu. Ya, jadi nanti bisa kalau di simulasi dialog di forum bisa dirasakan ya gimana nuansanya juga begitu ya. Jadi nggak berarti yang personal terus jadi pasti aman ya melakukan dialog yang semacam itu. Biasanya tetap kita perlu semacam effort ya supaya kita tuh memang dari awal ingin berdialog yang generous ya, tidak mengasumsikan yang terburuk terhadap partner dialog kita gitu ya. Kalau dari awal kita mengasumsikan di belakang kepala kita bahwa oh dia bodoh, dia jahat, dia memang begini dan memang begitu gitu ya. Padahal mungkin dia sendiri tidak ngomong hal-hal seperti itu, tetapi kita melabel dia demikian ya. Nah itu biasanya langsung nggak jalan itu dialog, itu langsung jadi sedikit lagi berantem ntar gitu ya. Nah sehingga memang dialognya Lennox dan Dawkins ini jadi sangat ini ya, memberikan teladan lah gimana caranya berdialog yang rasional, yang saling berusaha memahami dulu ya, bukan saling menyerang ya, dan berusaha bersikap lebih generous ya terhadap yang lain gitu ya. Dan lebih kalau misalnya ada ketidaksetujuan ya tanya dulu. Ya seperti itu tadi ya. Dawkins bilang kepercayaan kepada Tuhan yang semacam itu, kekristenan itu kan petty begitu ya. Tapi Lennox yang udah melihat masalah ya, bisa ada masalah dengan pandangan semacam itu, dia tanya dulu, apakah menurut Anda jadi moralitas itu tidak penting? Gitu ya. Dia tidak langsung mengasumsikan bahwa Dawkins lagi bilang moralitas nggak penting. Enggak. Dia tanya dulu. Gitu ya, langsung sehingga Dawkins tuh punya kesempatan menjawab, oh enggak, tentu saja saya nggak bilang moralitas itu nggak penting. Nah, terus John Lennox baru bilang, tapi tampaknya Anda seperti berkata seperti itu, begitu ya. Jadi dia nggak tuduhkan dulu, nggak di label dulu, dia tanya duluan. Gitu ya, itu kan sikap generosity ya, daripada kita memojokkan orang kepada satu argumen yang mungkin tidak dia katakan, lebih baik kita tanya dulu ya, apa kamu maunya begitu posisinya. Ntar kalau dia bilang iya, kita gali ya kesulitannya gitu ya. Tapi kalau dia enggak ya jangan menyerang karikaturnya itu ya, karena bisa jadi dia pandangannya nggak seperti itu. Ya. Nah itu Bu Teti khusus ya mengomentari nada dan gaya dialognya itu ya, yang memang sangat baik sih dilakukan oleh Dawkins dan Lennox. Nah Bapak Ibu yang memperhatikan debatnya mereka, apa ada komentar baik dari sisi konten ya maupun dari sisi nada dan gaya, silakan kalau ada. Saya ingin tunjukin juga ya satu dialog yang lain ya, tapi ini itu kan tadi Lennox sama Dawkins itu 5 tahun yang lalu ya. Ini ada yang lebih baru dari Lennox dari tahun 2019 ya. Dia diajak diskusi sama Eric Metaxas ya. Ada juga di YouTube. Kita dengar cuplikannya sedikit ya. Problem yang dia lihat muncul dari New Atheism ya, termasuk pendukungnya yang seperti Dawkins itu ya. Nah ini judulnya di dalam diskusi dengan Eric Metaxas ini, Has Science Buried God juga ya. Jadi bisa seperti kelanjutannya dari debat dengan Dawkins itu sih. Ini menit ke-24 ya, saya coba mainkan. Like this. And they automatically assume that you're thinking of a God of the gaps. I can't explain lightning, so I invent a God. When you do some atmospheric physics, that God disappears. And the most important thing to realize, that the God of the Bible is not a God of the gaps.
I don't know whether you've ever noticed the first sentence in the Bible. In the beginning, God created the bits of the universe we don't yet understand. Nah, jadi di bagian yang ini ya, sebenarnya di seluruh dialognya itu ya, Lennox itu bilang ya bahwa scientist, terutama yang ateis itu, sering punya asumsi tertentu begitu ya, yang dia coba bahas dan bantah ya di dalam diskusi dengan Eric Metaxas itu ya. Salah satu asumsinya adalah kalau orang teis bicara tentang Tuhan ya, pasti bicaranya tentang God of the gaps. Begitu ya. God of the gaps itu adalah kalau ada hal-hal yang kita tidak mengerti dan secara sains tidak bisa dijelaskan, maka kita bilang itu Tuhan. Begitu ya. Seperti di zaman kuno kita nggak tahu petir itu dari mana begitu ya. Oh, kalau petir itu nggak ada, maka itu ada dewa petirnya ya. Entah kita namai Zeus atau Thor begitu ya. Tapi itu pasti ada dewanya itu dari Tuhan gitu ya. Nah, jadi makanya Dawkins tadi di dalam perdebatannya dengan Lennox bilang itu agama yang seperti itu tuh agama yang petty ya, dan itu agama dari medieval itu begitu ya. Maksudnya adalah di zaman modern ini ya udah nggak laku lah ya. Kita senang nonton Thor sama Marvel Universe, tapi kan kita tahu itu semua nggak real gitu ya. Nah, jadi yang dari ateisme selalu mengasumsikan kalau orang bicara tentang Tuhan, Tuhan yang semacam itu, God of the gaps. Nah, Lennox di situ tadi ya di dalam cuplikannya itu langsung membantah bahwa orang yang teis juga menolak God of the gaps. Kita juga nggak mau God of the gaps ya, karena God of the gaps itu memang berbahaya ya. Artinya memang sangat dekat kepada tahayul, tapi juga nanti kalau ada penjelasan sains ya, maka God yang semacam itu juga akan musnah dengan sendirinya gitu ya. Jadi itu memang banyak problem, dan itu juga yang dibantah oleh Lennox dari awal ya. Teisme dan kekristenan tidak bicara God of the gaps ya, walaupun yang ateisme sering menyerang bahwa ini orang teis ini cuma bicara hal-hal yang tidak dimengerti, maka itu God of the gaps gitu ya. Coba kita dengar lagi ya. No. In the beginning, God created the heavens and the earth, and that linguistically is a merism. It means everything. The bits we do understand and the bits we don't understand. Now, come back to Newton. Why did he write? Nah, di dalam kutipan itu tadi ya, dia mengutip ke kitab Kejadian ya dengan bercanda ya. Dia bilang bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan hal-hal yang tidak bisa kita mengerti gitu ya. Nah, terus kan langsung ketawa orang karena bukan itu yang dikatakan di kitab Kejadian ya. Nah, dia bilang ya sebenarnya penciptaan itu adalah yang diciptakan hal-hal yang kita bisa mengerti dan hal-hal yang kita nggak bisa mengerti juga gitu ya. Jadi salah satu hal yang dia serang ya di dalam diskusi ini adalah kalau kita tuh menganggap hal-hal yang real cuman yang bisa di-explain ya, maka kita jadi ada masalah tertentu begitu ya, karena fenomena alam semesta itu begitu complicated ya, ada hal yang kita bisa explain, ada yang enggak, dan semuanya diciptakan Tuhan gitu, klaimnya Lennox ya. Jadi kalau ateisme seringnya move-nya adalah memaksa kita atau menyodorkan pilihan gitu ya. Kalau sains itu benar, maka agama adalah salah begitu ya. Kalau agama benar, maka kamu harusnya nggak percaya sains begitu ya. Dan memang terus juga ada orang-orang beragama yang merasa bahwa pilihan dikotomis itu masuk akal gitu ya. Misalnya selama pandemi juga Bapak Ibu mungkin mengamati ya, ada orang-orang yang teriak-teriaknya adalah kita nggak usah takut, vaksin itu nggak real, yang penting iman kepada Tuhan. Ada yang seperti itu, dan orang Kristen juga begitu ya. Terus nggak mau divaksin, ya anti vaksin karena sains itu jahat begitu ya, dan vaksin itu hoax begitu ya. Jadi kita nggak mau divaksin gitu ya, kita percaya pada Tuhan aja. Ada kelompok yang semacam itu. Ya, tapi juga ada kelompok yang sebaliknya begitu kali ya, yang sains satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, ya realitas yang lain yang
supranatural itu ngaril semua, begitu ya. Dan kita nggak usah percaya tahayul lagi. Dan kalau tahayul itu adalah mimpi masa kecil kita ya bangun sekarang jadi orang dewasa, hidup dengan berani, begitu ya. Dan sains itu satu-satunya jawaban ya terhadap seluruh kehidupan kita. Nah, jadi ada dua kelompok itu sih yang pada saat krisis pandemi itu terus jadi muncul, begitu ya. Menghidupi yang seperti Bapak Ibu inginkan ya, integrasi begitu ya, di seminari itu berusaha diajarkan, itu seringnya jadi luar biasa sulit ya. Dan Lennox itu mengkritisi ya, kenapa kita harus dikotomi seperti itu ya, merasa terpaksa harus memilih either science atau agama ya. Padahal menurut Lennox, explanation itu bisa multi layer ya, bisa ada beberapa tingkatan ya. Karena dia bilang kalau orang nyeduh air ya, salah satu explanation adalah ya airnya dipanaskan, molekul-molekulnya jadi bergerak lebih cepat, terus suhunya naik, terus airnya mendidih begitu ya. Tapi penjelasan di level yang lain adalah saya ingin minum teh begitu misalnya ya. Jadi ada penjelasan pemaknaan yang sifatnya semantik ya. Tapi ada penjelasan yang sifatnya lebih sintaks, lebih science, lebih lebih ke arah detail fisika begitu ya. Dan dua-duanya bisa betul ya. Kita tidak lantas harus memilih salah satu saja yang benar begitu ya. Dan ateisme itu cenderungnya mendorong untuk pilih salah satu aja. Kalau yang satu benar maka yang lain salah ya. Nah, memang letak kesulitannya ya dari kritik Lennox itu ya adalah bahwa antara penjelasan yang satu di layer yang satu dan penjelasan yang lain kadang-kadang overlap. Ya, kadang-kadang overlap, terus overlapnya itu berusaha menjelaskan hal-hal yang sama juga. Gitu ya. Nah, terus di situ sehingga bisa tampak ya bahwa hal yang satu kalau benar, maka yang lain mungkin jadi tidak sepenuhnya benar ya, dan mungkin perlu kita tinggalkan gitu ya. Nah, nanti minggu depan Bapak Ibu akan berkutat ya dengan problem Galileo ya, yang udah menjadi sejarah ya di dalam beberapa ratus tahun yang lalu itu ya. Kalau sejarahnya udah ratusan tahun yang lalu, kita lebih objektif, mungkin lebih bisa lihat dan analisis dengan lebih baik ya. Tapi Galileo itu juga kasusnya ya sangat diselimuti oleh berbagai interpretasi agama juga. Ya, dan interpretasi kitab suci juga. Karena Galileo ketika dihukum penjara rumah, alasannya adalah ya dia mengajarkan ajaran sesat ya, yang dilarang agama begitu ya. Nah, sehingga ada bagian-bagian overlap itu yang memang nggak sederhana juga begitu ya. Terus kadang-kadang seolah-olah kita harus memilih ya. Jadi gambaran yang diajukan oleh Dawkins nggak sepenuhnya meleset juga. Ya, bisa ada ya bagian-bagian itu di dalam kehidupan kita. Tapi Lennox juga benar. Ya, jadi ini ada multiple explanation antara Dawkins sama Lennox ya. Dua-duanya bisa punya kasus-kasus yang tampaknya menggambarkan pandangan mereka gitu ya. Dan pandangan Dawkins itu ya, bahwa kalau Bapak Ibu lihat yang debatnya di Oxford itu ya, Dawkins dengan sangat kuat mendesak ya, kalau ada penjelasan yang sederhana, kenapa kita perlu penjelasan yang lebih kompleks? Ya, makanya dia menolak move-nya Lennox itu ya, yang multiple level of explanation itu ya. Itu juga gaya berpikir saintifik yang cukup umum ya, dan bahkan diajukan oleh seorang rahib juga ya, namanya William of Ockham. Kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang Occam Razor ya, itu sebenarnya rahib Katolik ya yang menelurkan prinsipnya ya, bahwa penjelasan yang mungkin lebih benar ya adalah penjelasan yang lebih sederhana gitu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin lihat juga sejarahnya ya, kalau baca kasus Kopernikus ya, supaya Bapak Ibu ada ancang-ancang juga nanti minggu depan baca tentang Galileo ya. Kopernikus itu sebenarnya pikirannya ya sama Galileo ya, tapi Kopernikus
nggak mengalami berbagai kesulitan seperti Galileo ya, dia meninggal dengan tenang di rumahnya begitu ya, di apa Polandia gitu. Nah, dia sebenarnya berusaha mengukur benda-benda langit ya, sama seperti astronom di zamannya ya, Kopernikus. Tapi waktu zaman itu semua orang karena filsafatnya Aristotle mengasumsikan memang bumi yang pusatnya alam semesta, lalu semua benda langit yang lain mengitari bumi begitu ya. Nah, dengan asumsi yang salah itu, tetap para astronom itu bisa loh menghitung posisi benda langit yang meramalkan dengan cukup baik ya. Cuma hitungannya rumit banget ya. Jadi gerakan benda langit itu kayak sangat tidak reguler begitu ya. Udah bergerak ke sini sedikit, nanti dia balik lagi gitu ya. Ada epicycles istilahnya begitu ya. Jadi banyak perkecualian gitu, tapi bisa juga ya meramalkan gitu ya, walaupun meleset-meleset dikit gitu ya. Nah, begitu Kopernikus itu merubah asumsinya, jangan-jangan matahari yang pusat alam semesta ya, pusat tata surya, hitungannya jadi lebih gampang. Nah ya, sehingga di dalam kasus yang semacam itu ya, Occam Racer itu yang dari William of Ockham masuk akal ya, penjelasan yang lebih gampang. Jangan-jangan itu penjelasan yang lebih baik dan itu lebih merepresentasikan ini ya, kenyataan yang sebenarnya gitu ya. Bapak Ibu kan mungkin lihat media sosial juga ya soal pesulap merah ya yang melawan banyak artis-artis hipnotis pesulap-pesulap begitu ya, terus membantah ya trik-trik magicnya itu ya. Pesulap merah itu bilang ini bukan magic ya. Kalau ada orang ditipu gitu ya uangnya gitu ya, kata si pesulap merah ya sebenarnya pakai trik-trik psikologis biasa gitu ya. Dia ditepuk pundaknya ya, oh itu kan sebenarnya bukan move hipnotis magic ya, itu sebenarnya membuat rasa bersahabat gitu ya supaya percaya gitu ya. Terus ntar orangnya lagi betulin motor, terus katanya nanti dia bilangin, oh kamu ini aja ke tempat saya aja, saya ada bengkel, nanti saya bantuin lah, ini kan susah gitu ya. Terus diajak ke bengkel, terus nanti di bengkel ditunjukin ini tuh bengkel teman saya ya, itu motor saya tuh, saya lagi betulin juga gitu ya. Nanti orangnya percaya gitu ya. Terus lama-lama motornya dibawa pergi. Karena motor dia aja masih ditinggal gitu ya, nggak apa-apa ya, beli nggak tahu apa gitu ya. Terus nanti orangnya begitu sadar tanya, loh yang punya motor ini mana gitu ya, nggak ada yang punya motor itu lagi duduk di situ ya, yang tadi siapa ya nggak tahu gitu ya. Nah terus dia baru ketipu, tapi kan kalau dia pulang ke rumah terus dia bilang dia ketipu, malu dia gitu ya, jadi dia bilang dia dihipnotis gitu ya. Nah jadi penjelasan yang lebih sederhana adalah orang itu ketipu ya, cuman kan daripada malu ya ada penjelasan yang lebih magical gitu ya, oh saya dihipnotis gitu ya. Nah tapi penjelasan yang lebih sederhana itu yang mungkin lebih dekat ya dengan kenyataan sebenarnya itu. Maka pesulap merah itu begitu aja sebenarnya kerjaan dia ya, membantah mitologi ini ya, magician sama ahli hipnotis gitu ya. Nah, terus pesulap merah diwawancari sama Deddy Corbuzier ya, sama-sama pesulap juga gitu, terus jadi viral kan ya gitu ya. Nah, itu prinsipnya Occam Racer itu. Ya, penjelasan yang lebih sederhana mungkin lebih benar. Ya sehingga makanya kalau Bapak Ibu lihat argumennya Richard Dawkins ya, itu sebenarnya cara berpikir saintis juga ya. Ini kalau saya ada penjelasan ya, kenapa matahari terbit dan matahari terbenam, bahwa itu gravitasi gitu ya. Kenapa saya perlu Tuhan untuk menjelaskan itu? Gitu, gravitasi Newton aja udah cukup ratusan tahun berfungsi bisa mendaratkan manusia ke bulan gitu ya. Kok kita butuh Tuhan ya? Karena nanti kalau kita mengasumsikan ada Tuhan, kita perlu menjelaskan lagi ya Tuhan itu muncul dari mana dan sebagainya ya. Terus kita harus terbentur kepada hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan. Nah, Lennox jawabannya adalah ya kan memang iya ada hal-hal yang bisa kita jelaskan, ada yang nggak bisa kita jelaskan ya. Tapi Lennox nggak mau God of the Gaps. Ya biasanya tuh orang beragama udah seneng kalau merasa bahwa memang kok ada hal-hal yang kita nggak bisa jelaskan gitu ya, terus percaya semua hal gaib dan tahayul nggak apa-apa gitu ya. Nah Lennox nggak mau juga ya, karena dia kan ilmuwan, dia juga mathematician di Oxford gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan di perdebatan itu,
Dan itu yang ditulis oleh Pak Timothy ya di textingnya ya. Ujung-ujungnya perdebatannya dan pertanyaannya mengerucut ya. Apakah ada evidence-nya atau tidak ya kepada agama yang atau keyakinan yang kita anut. Baik Dawkins maupun Lennox, dua-duanya meyakini bahwa harus ada evidence-nya. Karena kalau enggak memang yang kita percaya itu tahayul gitu ya. Even Lennox juga ngomong begitu. Ya, jadi Lennox tuh bukan fideist ya, bukan pokoknya kita yakin aja gitu ya. Karena itu mungkin menenangkan kita. Nggak mau gitu dia. Truth itu perlu evidence gitu ya. Nah, tinggal memang evidence-nya apa ya, di situ juga letak perdebatan sulitnya ya. Karena misalnya Lennox akan mengklaim loh historian itu semua mengkonfirmasi kok bahwa Yesus itu sosok itu memang ada. Ya, tentu ada hal-hal yang sulit ya yang di dalam klaim itu soal kebangkitan, soal klaim inkarnasi begitu ya, tapi bahwa sosok itu ada historically dan ada catatan sejarahnya tentang figur yang disebut Yesus itu. Ya, jadi iman Kristiani itu bukan tanpa evidence. Evidence itu ada. Nah, kalau Dawkins, Bapak Ibu lihat ya di perdebatan itu, dia akan bilang, historian yang menyangkal Yesus juga ada kok gitu ya. Lennox bilang nggak ada ya historian kuno. Kalau saya baca nggak ada yang menyangkal keberadaan Yesus. Dawkins bilang ada beberapa gelintir kata Dawkins gitu. Tapi menurut saya itu semua pertanyaan nggak penting gitu ya kata Dawkins, menghindari pertanyaan itu dan mendetilkan itu ya. Sehingga kalau Dawkins klaimnya adalah yang nggak ada evidence sih gitu orang beragama ya, sehingga yang benar adalah hidup ateisme itu gitu ya. Nah, tapi yang saya ingin point out di sini adalah bahwa cara berpikir Dawkins itu ya, bahwa penjelasan yang lebih sederhana mungkin lebih benar ya, itu juga punya dasar tradisi saintifik ya, yang juga working gitu ya. Tapi di sisi yang lain, Lennox tuh bilang memang ada multiple layer of explanation, itu working juga. Jadi butuh wisdom juga ya, kapan kita lompat ya, supaya pas kita lompat dari sisi explanation yang satu ke lapisan explanation yang lain, kita nggak jadi lompat kepada tahayul gitu ya. Karena kalau tahayul ya nggak menolong kita juga begitu ya. Nah, terus tapi di mana ya wisdomnya itu ya, dua-duanya ini punya alasan dan argumennya juga. Karena saya yakin Lennox juga paham sih alasannya Dawkins itu ya, sama-sama saintis sih. Nah, tapi dua-duanya berusaha menyajikan ya gambaran bagaimana memahami kehidupan, keimanan, dan sains begitu ya dalam perdebatan di Oxford itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu lebih bisa mengapresiasi Dawkins ya, karena itu yang saya harapkan juga sih, bahwa walaupun orang itu nggak setuju ya pendapatnya dengan kita, tapi yang dia bicarakan ada kebenarannya juga yang kita jangan sampai miss juga sih. Ada pertanyaan atau komentar dari Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Nah, saya pengen ngomentarin textingnya Pak Timothy juga. Itu cukup interesting ya. Pak Timothy itu bilang bahwa kalau dasarnya berbeda mungkin sulit menyatu gitu ya. Pakai istilah ground atau apa ya. Biasanya kalau teolog, terutama yang terpengaruh Van Til itu pakai istilah presuposisi ya. Kalau presuposisinya beda, maka udah nggak bisa ngobrol lah gitu ya. Nah, Lennox itu nggak merasa bahwa harus seperti itu, gitu ya, karena di dalam video yang kedua itu ya, yang sama Eric Metaxas, kalau Bapak Ibu nanti penasaran cari terus pengen dengarkan ya, dia bilang kalau dia ngobrol sama yang ateis ya, terus yang ateis bilang, saya memang pahamnya reduksionis dan seperti ini begitu ya, pasti kita nggak ada lah hal yang kita bisa obrolkan. Lennox akan bilang, dia bilang belum tentu ya. Saya juga kok dalam hal-hal tertentu reduksionis begitu ya, karena kompleksitas berbagai hal itu kan memang tinggi begitu ya. Kalau saya
sebagai ilmuwan itu nggak bisa ya menyelesaikannya, ya saya pecah-pecah ya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, lalu masing-masing saya pecahkan, terus nanti saya coba lihat lagi begitu ya. Jadi reduksionis banyak tipenya ya. Kamu reduksionis yang seperti apa? Mari kita ngobrol gitu ya. Jadi kadang-kadang ya orang yang dari sisi teologi ya, terus memainkan pola berpikirnya Vantil begitu ya, merasa ya bahwa kalau presuposisinya beda, udah kita nggak usah ngobrol. Dan kita memang nggak bisa ngobrol gitu ya. Nah, paling tidak Lennox nggak berpikir seperti itu sih. Kalaupun presuposisi kita beda ya, dasar berpikir kita beda, kita tetap bisa ngobrol kok. Kita ngobrol aja gitu ya. Terus coba kita lihat begitu ya, perbedaan kita di mana, terus jangan-jangan kita bisa saling belajar dan lain sebagainya ya. Nah, saya rasa pendekatan yang lebih friendly semacam itu mungkin lebih menolong ya. Karena kita tuh nggak langsung berasumsi bahwa udahlah nggak usah bersahabat sama yang itu gitu, karena kita dasarnya beda nih begitu ya. Terus kita jadi berasumsi juga kita nggak bisa bekerja sama ya, atau bahkan lebih baik kita jauhi gitu ya. Nah, kalau orang-orang beragama yang semacam itu nanti dia akan hidup di dalam bubble-nya ya, terisolasi begitu dia ya. Dan kalau terisolasi agak bahaya ya, karena nanti segala jenis tahayul itu ya, atau paham-paham yang fundamentalis, nggak ada lagi orang yang challenge, karena kita mengisolasi diri ya. Kita keluar dari perbedaan-perbedaan itu yang kadang-kadang membuat kita lebih sehat sih. Ya, mungkin itu komentar saya ya terhadap textingnya Pak Timothy. Thank you lu udah melakukan pembacaannya. Textingnya Pak Timothy termasuk yang menang minggu ini. Ada komentar lagi? Pertanyaan silakan. Apa aja. Komentar apa aja boleh. Nggak ada pertanyaan yang bodoh atau komentar yang bodoh. Silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin gitu. Oh ya, Kaleb. Ya, Timothy dulu. Kaleb dulu. Nggak apa-apa, Kak Kaleb dulu. Ya, silakan Pak. Ya, oke. Cuman ini aja sih, menarik, kita tadi sempat nonton videonya. Apa ya? Maksudnya tadi kan sempat di satu bagian itu John Lennox itu menjelaskan cukup banyak itu tentang Tuhan dan tentang iman gitu ya kepada Dawkins itu sendiri. Dan yang satu yang kulihat apa ya, kalau memang seperti kayak kalau memang tidak ada iman di kekristenan, kita percaya karena iman gitu, itu kayak maksudnya kalau menurutku si Lennox itu terlalu mungkin menekankan tentang percaya kepada Tuhan gitu. Tapi sedangkan menurutku kalau untuk ateis begitu kayaknya sulit gitu ya untuk menjelaskan tentang bagaimana iman percaya kepada Tuhan gitu sih. Iya, yang dilakukan Lennox ya sebenarnya dia berusaha menggambarkan bahwa iman itu tidak membuat sains tuh jadi anti sains. Ya, iman tidak anti sains. Ya, dan yang dia berusaha argue ya adalah justru karena orang beragama itu beriman bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, kita jadi bisa mengerjakan proyek saintifik itu. Begitu ya, karena ada keteraturan dan regularitas itu yang bisa diuji lewat sains. Itu sih yang dia berusaha ajukan. Dan iman yang harus yang diyakini itu sebaiknya punya evidence. Nah, cuman perbedaan pendapatnya jadi adalah apakah evidence-nya itu cukup ya. Menurut Dawkins enggak lah gitu, tapi menurut John Lennox ada kok evidence-nya. Gitu sih Pak Kaleb. Oke. Jadi saya yang kurang begitu menangkap tadi. Ya belum tentu ya, mungkin juga Pak Kaleb menangkap, tapi menangkapnya di sisi yang berbeda sih. Apa menjawab nggak, atau sebenarnya pertanyaannya yang mengganjal itu tadi apa, bahwa Lennox memang juga menekankan iman atau gimana? Ya maksudnya kalau menurutku itu kayak
orang Kristen kan misalnya ketika kita berapologet gitu kan, misalnya menjelaskan gitu, sepertinya tadi cukup sulit gitu ya ketika kita menjelaskan bahwa kita percaya saja kepada Tuhan begitu kan. Tadi kan ada di satu bagian memang dia menekankan tentang iman begitu ya. Dan Iya, tapi kan dia nggak memainkan frasa pokoknya percaya aja, nggak gitu juga sih. Ya, dia tetap menekankan bahwa kekristenan itu punya evidence, ya, yaitu adalah catatan-catatan sejarah itu tentang figur Yesus itu, ya, bahwa memang bisa aja diperdebatkan ya ini itu dan lain sebagainya ya, tafsirnya bagaimana, secara historical bagaimana, tapi Lennox nggak akan menerima iman yang tanpa evidence. nah ya, oke Pak. Di situ kayaknya. Nah, kalau mungkin orang Kristen yang langsung pokoknya percaya aja dah, nggak usah ribut gitu ya. Nah, mungkin juga dia perlu lebih memperdalam lagi ya bahwa keyakinannya memang ada juga pijakan-pijakan bukti-buktinya begitu. Pak Timothy tadi mau komentar ya, Pak? Iya, ya mungkin kayak Bu Teti ya. Mereka debatnya baik ya, distinguished gentleman ya. Debatnya sangat api. Kalau Indonesia mungkin udah ribut-ributan ya. Mukul-mukul meja. Tapi yang menarik, Lennox tuh waktu kalau kita ikut beat debatnya, Lennox tuh kayak sepertinya kayak skipping jawaban Dawkins, dan Dawkins bilang seperti itu kan, kamu seperti mencoba melewatinya, tapi aku kira Lennox mencoba menjawab mencoba memutarbalikkan argumen dari Dawkins sih. Jadi dia mencoba mempertanyakan lagi argumen Dawkins apakah itu benar yang kayak tadi Pak Ihan bilang yang moralitas itu kan. Kurang lebih itu sih yang aku lihat menarik juga. Yang Lennox itu skip jawaban-jawaban itu di bagian mana, Pak? Yang Pak Timothy perhatikan? Di pertengahan yang kayak yang dosa terus apa? Saya agak lupa ya yang persisnya, tapi memang yang saya ingat ya, yang saya catat juga memang itu Dawkins bilang gitu, kamu seperti mencoba melewati pertanyaan-pertanyaan saya, tapi Lennox bilang oh enggak, saya mau mencoba untuk mempertanyakan kembali argumen sih. Ada bagian memang di agak terakhir ya, perdebatan itu tuh sampai kepada persoalan arti kehidupan ya. Lalu kalau seorang ateis seperti Dawkins itu akan bilang ya kehidupan itu ya memang prinsip-prinsip alam aja ya, dan manusia terjadi karena evolusi begitu ya. Lalu Lennox itu ditanya ya, apakah kamu percaya evolusi atau enggak gitu. Tapi kan itu satu tema yang sangat mendalam, terus Lennox juga bukan seorang biologis gitu ya. MC-nya tuh agak memotong untuk mengembalikan perdebatan ke arah apa sih arti kehidupan begitu ya. Nah, di situ mungkin Lennox itu berusaha menghindar ya, karena memang bukan bidang dia gitu ya secara detail. Dia cuma bilang bahwa ya seperti evolusi yang seperti Darwin ceritakan, ya dia meyakini ya bisa ada variasi-variasi di dalam makhluk hidup itu begitu ya. Nah, terus pertanyaannya sulit juga adalah lantas kapan Tuhan intervensinya sehingga jadi kehidupan begitu ya di dalam misalnya pertumbuhan bayi atau bahkan penciptaan ya, kalau tadinya segala hal itu sifatnya material zat, terus kapan itu jadi kehidupan dan jadi kecerdasan begitu ya, muncul intelijensia gitu ya. Nah, itu baik Lennox maupun Dawkins juga mengaku nggak ada jawabannya, tapi itu yang dia kejar tuh dari Lennox juga ya. Tuhan intervensinya di mana gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan sulit itu baik yang teis maupun yang ateis bisa tetap kesulitan menjawab sih. Ya. Tapi yang Lennox berusaha sajikan adalah mungkin ada makna kehidupan yang lebih lengkap begitu ya kalau seseorang itu teis,
Sedangkan kalau seseorang itu ateis, kalau Bapak Ibu dengar lagi ya debatnya, yang Dawkins bilang adalah misalnya bahwa kita memang harus menyadari bahwa hidup itu dingin, kita tuh sendirian, kita harus berani ya menghadapi realita-realita itu. Ya, jadi kalau seorang ateis itu seringkali virtues-nya atau pemaknaan kehidupannya ujungnya adalah kita jadi harus berani menghadapi kenyataan hidup yang memang tidak indah seperti yang kita bayangkan. Ya, sedangkan kalau yang teis seperti John Lennox, dia akan argue bahwa hidup ini ada keadilan, ada cinta, ada keindahan, seni begitu ya, karena Tuhan menciptakan begitu. Nah, tinggal kita pilih pemaknaan hidup yang seperti apa ya. Tetapi yang ateis juga punya pemaknaan sih. Nah, di dalam perdebatan yang sulit itu kadang-kadang mungkin baik Lennox maupun Dawkins agak men-skip ya, karena mereka udah terbiasa berpikir dan berdebat yang itu udah tahu nih kalau ke sono ntar jalan buntu gitu. Balik lagi aja gitu ya ke area yang bisa produktif kalau untuk berdialog atau berdebat gitu. Mereka apal jalan buntunya juga soalnya masalahnya. Iya. Menjawab nggak Pak Timothy? Nanti bisa diikuti lagi juga sih ya. Mungkin sekarang lebih punya bayangan yang lebih lengkap ya. Coba dengar lagi movement mereka waktu bergerak terus berusaha berdebat itu seperti apa ya. Terus coba bayangkan ya kerumitan di belakangnya itu seperti apa sebenarnya di dalam perdebatan 1 jam lebih itu. Wah, kita udah injury time. Ada pertanyaan lagi mungkin terakhir kalau ada atau komentar? Saya deh Pak. Ya Pak, silakan Pak. Tadi Pak, Bapak bilang salah satu servis yang biasa yang diberikan oleh orang ateis itu, terutama ke orang Kristen lah ya, itu adalah bahwa orang Kristen itu mempercayai bahwa semua hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains itu adalah pekerjaan Allah, berarti God of the gaps tadi kan Pak. Nah, jadi kalau kita mengadakan debat lah ya, debat dengan dengan para kaum intelek dari dari sisi ateis sendiri, di mana apakah sekiranya ada titik temu ya Pak, maksudnya gitu. Soalnya kan kalau dari sains sendiri kan mereka mencoba untuk merasionalisasikan segala sesuatu, sedangkan ya maksudnya saat kita misalnya tadi kayak Bapak kasih contoh tentang petir tadi gitu kan, orang-orang zaman dulu itu yang sebelum diketahui itu pencampuran antara atom dengan atom ini dengan ini itu kan mereka percaya bahwa itu berasal dari Allah atau dewa dan sebagainya. Sedangkan setelah sains mencoba menjelaskannya, jadi orang akhirnya lebih mempercayai sains. Nah, sedangkan kita sendiri tahu Allah kita, Allah Kristen itu bekerja secara super rasional, bukan irasional gitu Pak. Allah kita itu kan kayak menciptakan Allah menciptakan misalnya aja manusia dan manusia itu kan kayak bisa dibilang nggak bisa dibilang rasional, tapi kalau dibilang super rasional masih, kalau menurut saya masih masuk akal gitu. Nah, jadi apakah bisa ketemu ya Pak titik temunya antara kalau kita berdebat dengan kaum intelek dari ateis itu sendiri? Ya, jadi baik yang teis maupun yang ateis ada bagian-bagian yang bisa dijelaskan, ada yang enggak. Ya, even Dawkins kalau ditanya soal bagaimana origin of life, ya nggak tahu. Ya, at least dengan sains zaman sekarang nggak tahu gitu misalnya ya. Jadi dan yang teis juga sama ya. Kalau teisnya jujur ya dia akan mengaku dengan cepat, dan buat yang teis mungkin penting seperti John Lennox itu ya, jangan cepat-cepat masuk ke dalam jebakan-jebakan ya. Jebakan yang pertama adalah jadi anti science karena merasa bahwa sains itu mengancam ya, karena menyediakan penjelasan yang satu kalau benar akan menggugurkan penjelasan yang dari sisi teisme. Nah, itu kalau terus orang beragama jadi anti science itu merugikan. Ya, yang dianjurkan Lennox adalah ya penjelasan sains itu bisa, tapi kedalaman penjelasan yang lain masih ada loh.
ya, misalnya tentang meaning of life, purpose dari segala sesuatu ya. Walaupun scientificnya bisa dijelaskan, tidak berarti penjelasan-penjelasan di layer yang lain itu irrelevan atau salah begitu misalnya ya. Nah, God of the gaps itu punya banyak bahaya. Jadi yang kita harus hindari selain jadi anti science, God of the gaps itu juga. Ya, dan God of the gaps itu membuat kita jadi sadar ya, kalaupun orang ateisnya secara saintifik nggak bisa menjelaskan hal tertentu, bukan berarti teisme langsung benar. Ya, karena ya itu cuman menunjukkan bahwa ada gaps tertentu di dalam pemahaman kita, tapi gaps itu jangan cepet-cepet kita isi Tuhan, karena kalau kayak gitu nanti kita God of the gaps juga gitu ya. Nggak begitu menguntungkan sih kalau God of the gaps ya, rasa tahayulnya itu besar banget gitu ya. Terus nanti kalau bukti sainsnya muncul, God of the gaps yang semacam itu tumbang juga gitu ya. Oh, ternyata petir bukan Thor atau Zeus begitu ya. Petir itu adalah elektron yang perbedaan muatan yang saling menyambar begitu ya misalnya. Jadi mungkin usulannya Lennox menolong kita menghindari jebakan-jebakan yang biasanya ya orang Kristen atau orang beragama itu masuk ke situ sih. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Yosua. Terima kasih Pak. Yeah. Nah, tapi ini baru minggu pertama ya, masih panjang perjalanan kita, dan terutama di perdebatan antara sains dan agama ini dan ateisme ada beberapa minggu ke depan materi-materinya soal itu, kita pasti ada pendalaman lagi ya. Jadi untuk hari ini kita sampai di sini dulu aja ya, supaya kita nggak terlalu molor konsumsi waktunya ya Bapak Ibu.